Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa miliaran orang di seluruh dunia beribadah pada hari Minggu, sementara Alkitab secara konsisten menyebut hari ketujuh atau Sabtu sebagai hari Sabat? Jawaban atas pertanyaan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan jejak sejarah yang panjang dan signifikan, yang melibatkan perintah ilahi, nubuatan kuno, serta keputusan otoritas manusia. Mari kita telusuri bukti-bukti Alkitabiah dan sejarah untuk memahami bagaimana dan mengapa pergeseran ini terjadi, serta apa makna sesungguhnya dari hari Sabat yang asli. Banyak yang mengira bahwa Sabat adalah tradisi yang khusus diberikan untuk bangsa Israel. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa akarnya jauh lebih dalam dan universal. Dalam kitab Kejadian pasal 2, kita membaca bahwa setelah menyelesaikan penciptaan dalam 6 hari, Tuhan memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Ini terjadi ribuan tahun sebelum bangsa Israel ada, menandakan Sabat sebagai warisan bagi seluruh umat manusia. Yesus sendiri memperkuat gagasan ini dalam Injil Markus pasal 2 ayat 27, ketika ia berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kata manusia di sini merujuk pada umat manusia secara universal, bukan hanya satu kelompok etnis. Lebih jauh lagi, Nabi Yesaya menubuatkan dalam pasal 56 bahwa orang-orang dari bangsa lain yang memilih untuk memelihara Sabat akan diterima dengan sukacita oleh Tuhan, menggarisbawahi sifatnya yang inklusif dan abadi. Perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat tertulis dalam 10 perintah Allah di kitab Keluaran pasal 20, yang merupakan inti dari hukum moral Tuhan yang kekal dan berlaku bagi semua orang yang menyembahnya. Praktik ini secara konsisten dijalankan oleh Yesus, yang menjadi teladan utama bagi para pengikutnya. Para rasul pun melanjutkan tradisi ini. Sebagai contoh, dalam Kisah Para Rasul pasal 17, dicatat bahwa Rasul Paulus, bahkan ketika melayani orang-orang non-Yahudi di Tesalonika, memiliki kebiasaan untuk masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat untuk berdiskusi dan mengajar dari kitab suci. Namun, Alkitab juga memberikan peringatan. Kitab Daniel pasal 7 menubuatkan tentang sebuah kekuatan besar yang akan muncul dan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Banyak teolog menafsirkan nubuatan ini sebagai ramalan tentang upaya di masa depan untuk mengubah perintah Tuhan, termasuk hari Sabat. Setelah era para rasul berakhir, perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu tidak terjadi secara tiba-tiba atau berdasarkan perintah Alkitabiah. Sebaliknya, perubahan ini terjadi secara bertahap melalui pengaruh tradisi dan keputusan politik. Puncaknya terjadi pada tahun 321 Masehi ketika Kaisar Romawi, Konstantinus, mengeluarkan dekrit yang menetapkan hari matahari yang terhormat hari Minggu sebagai hari istirahat resmi di seluruh kekaisaran. Motivasi Konstantinus bukanlah teologis, melainkan politis, yaitu untuk menyatukan warganya yang mayoritas masih penyembah dewa matahari dengan komunitas Kristen yang terus berkembang. Keputusan ini kemudian diperkuat secara keagamaan oleh Konsili Laodicea pada abad keempat, yang secara resmi melarang umat Kristen untuk menjadi Yahudi dengan beristirahat pada hari Sabtu, dan sebaliknya memerintahkan mereka untuk menghormati hari Minggu. Melihat fakta-fakta ini, menjadi jelas bahwa pergeseran hari ibadah dari Sabtu ke Minggu bukanlah hasil dari perintah Tuhan, melainkan keputusan dan tradisi yang dibuat oleh manusia. Alkitab secara konsisten dan tegas menunjuk hari ketujuh sebagai Sabat yang kudus, sebuah tanda peringatan abadi atas karya penciptaan. Ini adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, untuk kembali kepada perintahnya yang asli. Pada akhirnya, pilihan untuk memelihara Sabat sesuai dengan petunjuk Alkitab bukanlah sekadar mengikuti sebuah aturan, melainkan sebuah respons iman dan kasih kepada Sang Pencipta yang telah memberikan hari istimewa ini sebagai berkat bagi seluruh umat manusia.